Mina. Waalaikumsalam Bu Erna. Sehat Bu Erna? Alhamdulillah. Bapak gimana, Bapak sehat? Alhamdulillah Bu Erna sehat. Baik. Ada yang perlu bisa saya bantu nih? Iya nih Pak, terkait tugas saya di CGP, saya Oh, ingin iya. mewawancarai Bapak ya. Yang pertama ini saya mau tanya nih Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah kasus yang pernah dialami terkait pengambilan kebijakan sebagai pimpinan nih Pak? Jadi selama saya menjadi kepala sekolah, tentunya ada suatu dilema yang akan saya alami dalam pengambilan keputusan. Artinya kalau saya mengambil keputusan A, ada konsekuensi yang harus saya terima. Jika saya mengambil B juga ada, ini pasti ada. Dan itu saya kira semua pemimpin pasti memiliki dilema hal itu. Jadi ada konsekuensinya ya Pak ya. Oke, kalau gitu bagaimana nih cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Lebih tepatnya dilema etika. Kalau bujukan moral itu menurut saya adalah suatu hal yang kita sudah tahu, akan tetapi hanya sebuah moral kita ini rendah atau enggak untuk mengambil keputusan. Itu menurut saya tidak untuk bagi kami, tapi di dalam sekolah lebih banyak ke dilema etika. Seperti kasus yang mungkin umum terjadi di sekolah-sekolah, itu ada mungkin salah satu siswa yang jarang aktif masuk sekolah. Ternyata memang secara keputusan harusnya tidak naik kelas, akan tapi ketika ditelusuri lebih lanjut secara sosialnya memang anak ini bermasalah dalam segi keluarganya. Ini mungkin menurut kami suatu dilema etika yang harus pintar-pintar kepala sekolah ini mengambil keputusan. Oke, baik Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak gitu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Seperti tadi Bapak katakan kan, gitu. Ada konsekuensinya ya. Yang kami alami atau yang kami lakukan di dalam mengambil keputusan itu, contoh kasus si siswa tersebut mungkin yang mengalami hal yang jarang masuk sekolah. Ini kami pertama mengidentifikasi permasalahannya terlebih dahulu. Wali kelas kami tugaskan untuk visit ke rumah, apa sih penyebab anak ini nggak aktif sekolah. Ternyata didapati siswa kami ini yang nggak aktif adalah karena faktor ekonomi. Dia setiap pagi membantu orang tuanya, terutama ibunya ya, karena ayahnya ini sudah meninggal, untuk membantu kerja nyari nafkah, sehingga anak ini jarang masuk. Maka kami melakukan sosialisasi kepada orang tuanya, harap anak ini untuk tetap aktif sekolah. Siang harinya pulang sekolah, anak ini ditugasi untuk menjaga koperasi sekolah yang bisa mendapatkan sedikit-sedikit pendapatan buat dia, begitu. Berarti yang langkah yang pertama Bapak lakukan mengidentifikasi masalah. Kemudian kedua melibatkan pihak-pihak terkait siapa, kemudian diajak musyawarah bersama mencari titik temu solusi yang harus dicapai apa. Itu termasuk langkah-langkah prosedur ya Pak ya, yang Bapak sudah lakukan. Betul. Ya. Baik, selanjutnya nih Pak, hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema seperti itu Pak? Hal-hal yang saya anggap efektif itu yang pertama adalah seorang kepala sekolah ini harus sadar diri, ya, sadar diri, kemudian dia sadar sosialnya, ya, kemudian yang ketiga dia harus bermusyawarah. Ini kuncinya, karena tanpa musyawarah kepala sekolah keputusan yang akan diambil pun akan banyak menyebabkan masalah-masalah yang akan timbul. Jadi harus sadar diri, kemudian sadar sosialnya, mencari tahu permasalahan itu secara segi sosialnya bagaimana, kemudian bermusyawarah. Itu yang menurut saya efektif untuk memberikan suatu keputusan di dalam pengambilan keputusan kepala sekolah. Ini ya Pak ya, hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan nih? Pasti kan kita di sekolah ini pasti selalu ada masalah ya Pak ya. Kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Kalau tantangan menurut kami, seperti contoh kasus siswa tadi itu, ada kasus yang serupa tapi orang tuanya kurang mendukung. Itu merupakan tantangan berat, sehingga kami harus melakukan beberapa kali visit, kunjungan dan sosialisasi. Tidak cukup sekali dua kali langsung diterima, tapi orang tua ini perlu disadarkan dengan berkali-kali tatap muka dan sebagainya, sehingga itu menurut kami tantangan tersendiri. Kalau kita tidak sabar menghadapinya, ya pasti
mengambil suatu keputusan yang mungkin akan berakibat rugi kepada anak tersebut. Gitu. Berarti benar-benar ya Pak ya, jadi benar-benar butuh dukungan dari orang tua sendiri, Iya. bahkan sudah melakukan home visit ya Pak ya. Oke, kalau begitu apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau untuk dalam penyelesaian masalah ini kita melihat kasus atau permasalahan itu sendiri. Kalau memang urgent harus diselesaikan seketika, maka kita selesaikan seketika itu. Namun kalau memang masih bisa untuk berproses, kita akan jadwalkan secara runtut ya. Kemudian kita analisis juga permasalahan mana yang perlu kita tangani terlebih dahulu. Karena kan mungkin dalam satu waktu ini nggak hanya satu masalah tapi banyak, maka kita lihat dulu masalah mana dulu yang harus diselesaikan. Berarti melihat kasusnya dulu ya Pak ya. Prioritas. Prioritas atau tidak. Kalau prioritas ya didahulukan hari itu juga langsung diselesaikan. Tapi kalau memang misalnya butuh proses ya memang nanti terjadwal gitu ya Pak ya. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Tentu menurut kami pihak yang membantu dalam menyelesaikan masalah ini adalah kalau di sekolah yaitu guru. Nah, guru ini adalah rekan kepala sekolah untuk dalam mewujudkan visi misi yang sama di dalam pendidikan ini. Jadi pertama guru, kemudian yang kedua adalah orang tua siswa. Orang tua ini juga merupakan suatu yang bisa membantu sekolah, juga membantu kepala sekolah terutama dalam memutuskan suatu keputusan yang sifatnya adalah bersama dan bisa menjadikan hal yang lebih baik. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman Bapak sendiri mengambil keputusan di dalam keputusan dilema etika di sekolah Bapak? Di dalam pengembalian keputusan, kepala sekolah ini tentunya harus bijaksana. Jadi tidak hanya sekedar mengedepankan rasa baper istilahnya, namun harus kebijaksanaan itu. Nah, kunci dari bijaksana, kepala sekolah ini harus sadar diri, kemudian sadar sosial. Nah, itu yang paling utama. Jadi kepekaan dalam simpati dan empatinya itu harus hidup. Nah, itu kalau sudah begitu, maka keputusan yang diambil harus keputusan berdasarkan musyawarah bersama. Jadi tidak sendiri ya Pak ya, jadi harus benar-benar musyawarah bersama. Ya. Berarti kesepakatannya itu dari musyawarah, kemudian kita juga tadi Bapak dikatakan harus sadar diri, sadar sosial, dan kepekaan empati ya Pak ya. Baik, itu saja mungkin ya wawancara kita pada hari ini Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga Bapak sukses selalu Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.